Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Nang. Di sini saya adalah moderator yang akan memandu sesi presentasi para finalis. Adapun nama-nama finalis dalam kompetisi penulisan esai ilmiah nasional Virulen 2020 yaitu Royhan Saidi dari Universitas Jember, Muhammad Al-Hakiki dari Universitas Indonesia, Muhammad Al-Qadafi Kasim dari Universitas Brawijaya, Puja Krisdianto Manapa dari Universitas Diponegoro, dan Fikri Pramananda dari Universitas Sumatera Utara. Adapun juri yang akan menilai presentasi para finalis yaitu Bapak Dr. Insinyur Darmansyah MSI yang merupakan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita ucapkan selamat datang kepada Bapak dalam kegiatan kita ini. Kemudian Ibu Dr. Zaraswati Dwiana MSc yang merupakan dosen biologi FMIPA Unhas. Dan yang terakhir, Bapak Profesor Paulus Lobo Gareso MSc yang merupakan dosen fisika FMIPA Unhas. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mekanisme presentasi pada kegiatan ini. Yang pertama, urutan tampil presentasi ditentukan pada saat technical meeting. Yang kedua, waktu presentasi yang diberikan adalah 10 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Yang ketiga, saat dilakukan presentasi, moderator akan memberikan tanda sebagai berikut. Moderator akan mempersilahkan dan mengingatkan saat waktu mulai presentasi. Selanjutnya mengingatkan saat waktu kurang 2 menit. Dan bila waktu telah mencapai 10 menit, presentasi akan dihentikan. Yang keempat, moderator akan memberikan tanda sebagai pengingat waktu untuk sesi tanya-jawab sebagai berikut. 3 dewan juri akan diberikan waktu selama 15 menit untuk tanya-jawab dengan peserta. Moderator akan mengingatkan juri ketika waktu sesi tanya-jawab telah selesai. Dan tanya-jawab harus diakhiri setelah waktu dinyatakan selesai. Selanjutnya untuk urutan presentasi para finalis, yaitu 1. Royhan Saidi dari Universitas Jember. 2. Muhammad Al-Hakiki dari Universitas Indonesia. 3. Muhammad Qadafi Kasim dari Universitas Brawijaya. 4. Puja Krisdianto Manapa dari Universitas Diponegoro. Dan 5. Fikri Pramananda dari Universitas Sumatera Utara. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasinya. Peserta pertama, Royhan Saidi dari Universitas Jember. Kepadanya dipersilahkan. Mohon maaf, apakah masuk suara Mbak? Halo? Ya, sudah masuk. Apa telah siap? Belum, ini harus share screen dulu Mbak ya? Iya. Oh ya, sebentar Mbak. Apakah share screen saya sudah masuk Mbak? Belum. Iya, sudah masuk. Baik. Ya, sudah siap Mbak. Baik. Waktu presentasi dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Esai Virulen 2020, yang sangat saya banggakan para finalis serta para panitia yang berbahagia. Di sini saya Royhan Saidi dari Universitas Jember akan mempresentasikan hasil dari karya esai saya dengan judul Pemanfaatan Limbah Basar Organik sebagai Media Pakan Ternak Maggot Tanpa Bau untuk Pakan Ternak yang berkelanjutan di Desa Peragan Lauk, Sumeneb. Dan saya akan memberikan presentasi yang baik pada pagi hari ini. Sebelum memasuki lebih jauh, izinkan saya memberikan latar belakang permasalahan yang saya angkat. Desa Peragan Lauk merupakan salah satu desa penghasil ayam broiler di Kabupaten Sumeneb. Nah, permasalahan di dalam budidaya ayam broiler itu sendiri, yaitu pengeluaran terbesarnya terdapat pada persediaan pakan, yaitu sekitar 70-an%. Hal ini juga didukung oleh Kurnianto DKK pada tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya 71% pengeluaran dari peternakan ayam broiler diakibatkan oleh pakan ternak.
Berbicara mengenai pakan ternak, kita harus memperhatikan nutrisi ransum yang dibutuhkan oleh ternak itu sendiri untuk mendapatkan perkembangan dan pertumbuhan yang optimal yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014. Maggot merupakan salah satu pakan ternak yang dapat dijadikan alternatif pakan ternak untuk ayam broiler karena di dalam maggot itu sendiri memiliki kandungan dan nutrisi yang sudah cukup di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2014. Dan dalam media perkembangannya, maggot dapat menggunakan sampah organik sehingga dapat mengurangi sampah organik di lingkungan sekitar 50% menurut Sujati dan Faruk. Ketika kita membahas tentang sampah organik di Wanjuri yang terhormat, kita dapat melihat bahwasannya di lingkungan kita sendiri 60%-nya merupakan sampah organik, dan di TPA menurut Purwaningrum tahun 2016 70% merupakan sampah organik. Hal ini merupakan salah satu hal yang memang cukup mengkhawatirkan di lingkungan. Dan salah satu tempat penyedia dan penyumbang dari sampah organik yaitu pasar tradisional. Dan ini merupakan pasar tradisional yang terdapat di Desa Pragan Lao, dan di sini maps dari Desa Pragan Lao. Dan di slide ini saya akan menampilkan beberapa permasalahan terkait dengan mahalnya pakan ternak ayam broiler dan keadaan sampah yang terdapat di lingkungan. Setelah itu, penulis mendengar sebuah peluang di sini setelah dijelaskan di awal bahwasanya potensi untuk menangani permasalahan lingkungan dan pakan ternak di sini, yaitu dengan memanfaatkan maggot, BSF dapat menjadi pakan ternak ayam broiler, dan limbah sayuran ini dapat dijadikan sebagai media perkembangan dari maggot BSF itu sendiri. Setelah melihat dari permasalahan dan potensi yang ada, penulis mengambil sebuah analisis permasalahan, yaitu dengan memanfaatkan limbah sayur pasar sebagai media perkembangan maggot BSF untuk pakan ternak ayam broiler di Desa Pragan Lao, khususnya sebagai produk MABA, maggot anti bau. Dan maggot anti bau, MABA ini akan mewujudkan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan target 8.2, dan tujuan ke-15 menjaga ekosistem darat dengan target 15.3. Pasar merupakan salah satu tempat berlangsungnya kegiatan jual beli. Di pasar di Desa Pragaan Lao sendiri terdapat salah satu pasar yang paling besar di Kecamatan Pragaan, yaitu bernama Pasar Tradisional Pragaan. Dan Pasar Pragaan sendiri merupakan pasar terbesar di kecamatan ini dan menjual banyak produk pertanian seperti sayur, buah, dan tanaman lainnya. Hal ini juga mengakibatkan setelah berlangsungnya kegiatan pasar dari jam 5 sampai jam 1 siang, limbah pasar khususnya sampah organik menjadi tertimbun dan menyebabkan bau tidak sedap yang berada di masyarakat. Hal ini akan mengganggu masyarakat di sekitar pasar. Yang selanjutnya, ayam broiler. Ayam broiler merupakan ayam pedaging. Untuk di Desa Pragan Lao sendiri, terdapat 7 kandang besar dengan memiliki 6 peternak. Setelah dijelaskan sebelumnya bahwasanya harga konsentrat yang cukup mahal menjadi permasalahan di dalam budidaya ayam broiler itu sendiri. Maka dari itu, dari kedua permasalahan ini, penulis membuat sebuah produk bernama MABA, maggot anti bau high protein, yang merupakan alternatif dari pakan konsentrat ayam broiler yang dilakukan pada masa breeding, karena pada masa ini ayam akan memiliki pertumbuhan yang maksimal, pertumbuhan yang baik, dikutip dari Fitriani tahun 2017, dan untuk maggot itu sendiri didapatkan di Kota Jember, tepatnya di Kecamatan Arjasa, dan maggot ini, MABA ini dibudidayakan dengan memanfaatkan limbah sayuran pasar, sehingga akan mengurangi keberadaan limbah sayuran pasar di lingkungan. Untuk data dan sampel yang penulis gunakan, data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk sampelnya, peternaknya pada Bapak Nurdin dan Bapak Syaiful, dan pada sampelnya yaitu ayam broiler yang diberikan 5 diberikan perlakuan, dan yang 5 tidak diberikan perlakuan MABA. Dilakukan pada tanggal 26 Mei sampai 2 Juli pada tahun 2020. Dan untuk arang sekam di sini digunakan sebagai biofilter untuk mengurangi bau amonia di dalam budidaya MABA itu sendiri. Di dalam tahapan budidaya MABA terdapat tiga hal tahapan, yaitu yang pertama pembuatan tempat budidaya, yaitu kita dapat menyediakan alat dan bahan yang ada di sini untuk sebagai tempat budidaya maggot itu sendiri, seperti ini di Wanjuri yang terhormat. Untuk yang selanjutnya yaitu pembuatan media perkembangan
dengan kita mengambil sampah organik yang ada di pasar, khususnya di pasar peragaan, dan selanjutnya arang sekam, sampah organik dan dedak di sini kita berikan fermentasi E4 selama 1 kali dan dicampurkan dengan dedak, dan larva magotnya ditaruh di bawah dengan sampah organiknya, limbah organiknya terdapat di atas. Untuk perawatan, untuk tahapan ketiga adalah perawatan dari maba itu sendiri, yaitu kita memanennya pada tahap H+2 pembudayaan dan pada fase larva. Hal ini menurut Yono dan Mentari pada tahun 2012, media maba yang berumur 12 hari, berat maksimal dan kandungan nutrisinya berada pada titik yang maksimal di juri yang terhormat. Nah, untuk selanjutnya, perbandingan harga maba dengan konsentrat. Ketika kita perbandingkan di sini, harga pakannya cukup signifikan ketika kita melihat harga pakannya cukup lebih murah maba dan hasil produksinya lebih tinggi maba 300.000 dengan brutonya 400.000 di juri yang terhormat. Dan kandungan nutrisi dari maggot itu sendiri menurut Pak BDKK pada tahun 2007, protein dan lemaknya cukup tinggi di sini, dan ini juga sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian nomor 31 tahun 2015 sebagai pakan nutrisi ransum untuk ayam broiler. Analisis SWOT untuk kekuatan dari produk ini yaitu efisiensi dalam penyediaan pakan ternak dan ekonomis serta ramah lingkungan. Kelemahannya, kita memerlukan pengawasan lebih jauh dan peninjauan secara rutin untuk melakukan budidaya ini karena kita siklusnya sangat cepat untuk maggot BSF itu sendiri. Peluangnya di pasar peragaan itu sendiri, limbah pasarnya banyak dan di kecamatan ini terdapat 4 pasar besar, sehingga limbah pasar ini menjadi peluang bagi kami, bagi penulis tentunya untuk memanfaatkan dengan baik limbah sayuran yang ada di lingkungan. Untuk ancamannya yaitu dapat ditiru dengan persaingan kompetitor yang mungkin akan berlanjut di kemudian hari. Kelebihan dari maba seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwasanya maba ini ramah lingkungan dan karena menggunakan limbah-limbah sayuran, efisiensi dalam penyediaan pakan ternak. Baik, terima kasih moderator. Efisiensi dalam penyediaan pakan ternak karena di dalam budidayanya kita melakukan keberlanjutan di dalam perkembangan budidaya maggot itu sendiri, ekonomis seperti yang telah dijelaskan pada perbandingan harga maba di sini, dibandingkan dengan konsentrat harga maba jauh lebih murah dan keuntungan yang didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrat biasa. Idenya tergolong baru karena hal ini menjadi sebuah kelebihan dari produk maggot anti bau itu sendiri. Dan hal ini telah diimplementasikan oleh penulis pada tanggal 26 Mei sampai 2 Juli pada tahun 2020, dan ini merupakan sampel ayam yang diberikan maggot anti bau maba pada masa breeding, yaitu menghasilkan tinggi 536 gram pada 28 hari, sementara untuk yang sebelahnya yaitu ayam yang tidak diberikan perlakuan maba yang bertambah hanya 328 gram per 28 hari. Hal ini berbandingan secara 200 gram dibandingkan tidak menggunakan maba itu sendiri. Maka dari itu, produk maba merupakan produk yang sangat baik untuk dilanjutkan. Dan produk pakan ayam ternak maba merupakan salah satu bentuk dalam mengatasi permasalahan lingkungan limbah pasar organik khususnya di pasar peragaan Sumeneb dan harga konsentrat yang cukup mahal di Desa Peragaan. Hal ini akan memenuhi SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan, tujuan ke-8 dan tujuan ke-15. Harapannya, penulis akan memberikan suatu keberlanjutan di dalam menangani program produk maba selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu telah habis. Selanjutnya, kita memasuki sesi tanya-jawab dengan durasi waktu 15 menit. Kepada juri kita, Bapak Dr. Darmansyah, persilahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya Darhamsyah, bukan Darman, saya Darhamsyah. Pertama-tama saya selamat kepada Saudara Royhan Saidi karena sudah bisa masuk ke babak ya. Baik. Terima kasih Bapak. Ya, ini sesuatu yang menarik karena memanfaatkan limbah pasar. Nah,
sebagaimana juga kita pahami bahwa di mana-mana juga sudah ada budidaya beberapa pihak. Nah, Saudara Royhan menjelaskan lebih jauh apa bedanya dengan maggot yang selama ini sudah dikembangkan secara konvensional oleh, ya, saya kira itu dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Darhamsyah. Jadi perbedaan dari maggot secara konvensional itu sendiri, ketika saya pernah melakukan studi langsung, melakukan praktikum untuk pengembangan budidaya maggot itu sendiri di dalam mata praktikum manajemen pengendalian dari peternakan. Dan di dalam budidaya maggot BSF itu sendiri, di dalamnya kita memerlukan memang suatu tempat yang cukup besar dan baunya yang dari kandangnya itu sendiri berbau amonia. Sementara itu di lain sisi, menurut Hamdah pada tahun 2017 di sini, ketika kita melakukan biokonversi dari maggot itu sendiri dan digunakan dan kita menggunakan limbah sebagai media perkembangannya, akan mengurangi keberadaan limbah sekitar 2 kg per 24 jam dengan 15.000 lalat tentara hitam atau BSF itu sendiri, Bapak. Maka dari itu, hal ini menjadi peluang bagi saya. Ketika daripada kita menggunakan maggot langsung secara konvensional, kita tidak dapat memanfaatkan dengan baik dari larva itu sendiri. Sementara ketika kita menggunakan dari maba itu sendiri, di sini kita dapat memanfaatkan dari maggot sebagai pakan ternak dan dapat mengurangi dari limbah sayuran pasar, khususnya di pasar peragaan di sini, selama 24 jam selama 2 kg. Hal ini juga didukung oleh ANI pada tahun 2018 yang menyatakan bahwasanya maggot BSF yang berbentuk masih ulat akan mereduksi atau mengurangi dari limbah sayuran pasar sebanyak 2 kg per 24 jam dan 15.000. Sementara kita bisa melihat satu ekor BSF indukan dapat menghasilkan 600 telur dan hanya kita membutuhkan 20 ekor indukan saja untuk mengurangi 2 kg dari limbah organik itu sendiri, Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bapak mungkin mikrofonnya. Ya, nah dari kita menjadi kompetitif juga sudah ada beberapa juga yang melaksanakan dengan limbah organik. Nah, tapi mungkin bisa kompetitifnya, artinya ini lebih baik daripada yang dilakukan oleh orang dengan juga menggunakan limbah sayuran misalnya. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi memang saya penulis pribadi melakukan survei langsung terhadap pasar di sini. Kenapa kita manfaatkan limbah sayuran dan apa kelebihan dari maba dibandingkan dengan produk-produk yang lain? Ketika kita berbicara dengan pakan ternak dari maggot yang lain, karena yang pertama dari warna dari maba itu sendiri berwarna coklat, Bapak, di sini berwarna coklat dibandingkan yang lain juga masih berwarna putih, dan hal ini juga akan mengurangi dari limbah itu sendiri. Yang pertama, yang kedua kita dapat mengoptimalkan keberadaan dari maggot itu sendiri di Kabupaten Jember, karena ketika saya melihat di sini kompetitifnya di Kabupaten Jember sendiri masih belum, mungkin bukan skala nasional yang saya bahas di sini, akan tetapi masih skala kecil di Jember dan di Madura itu sendiri masih belum banyak yang memanfaatkan dari ketersediaan maggot sebagai pakan ternak ayam broiler. Dan ketika saya melihat bahwasanya di sini harga pakan ternak, harga pakan konsentrat yang ada di lingkungan di
pasaran cukup mahal Bapak, 399.000, sekitar 300-an ribu dibandingkan kita menggunakan maba maggot untuk pakan ternak itu sendiri. Maka dari itu saya penulis optimis ketika kita melakukan evaluasi terhadap produk ini akan berkelanjutan di Desa Perdagangan Lauk khususnya dan akan menyebar, dan saya harapannya Madura ini akan menyebar menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Mungkin nanti mungkin explore saya apa perlakuan secara ilmiah yang punya basic science begitu yang diintrodusir di dalam memproduksi pakan ini, yang sehingga jadi ada misalnya ditambahkan enzim atau apa sesuatu yang diintrodusir yang secara sains itu ada teorinya kemudian diterapkan di sini banyak. Itu saya belum melihat itu. Oh baik, Bapak izinkan saya menjawab lagi. Kita singkat mungkin saja di sini karena waktunya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi di sini yang berbeda dari yang lain yaitu setelah melakukan budidaya media perkembangan itu sendiri, saya menggunakan biofilter sebagai selain untuk mengurangi amonia yang ada di dalam maggot itu sendiri, juga sebagai kompos nantinya. Karena ketika telah dilakukan reduksi dari dari maggot itu sendiri, limbah sayuran tersebut langsung saya berikan kepada tanaman yang mengandung dari biofilter dari arang sekam itu sendiri. Dan ini saya sudah melakukan selama 15 hari kepada tanaman-tanaman di pekarangan saya. Di sini Bapak ada tomat dan cabai, dan di sini tanaman refugia dan jahe. Di sini sudah melakukan dari limbah itu dijadikan kompos seperti itu Bapak. Mungkin langsung diberikan arang sekam dan itu baik untuk kesehatan tanah. Mungkin itu saja Bapak. Baik, terima kasih. Cukup. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Untuk sesi di saya cukup. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya kepada Ibu Dr. Zaraswati, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran? Waalaikumsalam, Ibu. Kedengaran, Ibu? Sudah, bisa kedengaran? Baik. Siap, Oke, Raihan Saidi, sangat menarik tulisannya. Ya. Terima kasih. Memang ada karya novelty yang nampak di situ, ya. Tetapi dari tulisan yang sempat saya baca, Ibu baca, ada pertanyaan yang mungkin belum tertulis di karya tulis ini, yaitu yang pertama, barangkali ini mungkin sedikit lebih mengkaji tulisannya. Pertama, di dalam proses produksi daripada maba ini, ya, maggot tanpa bau ini, apakah ada masa simpan dari mabot ini sebelum jika ingin diaplikasikan ke sebagai pakan ayam? Kita tahu kan kita kan suatu produk itu pasti punya masa simpan. Apakah ini harus dalam bentuk segar diberikan atau bisa bertahan sampai berapa jangka waktu tertentu? Itu saja dulu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi saya mempersiapkan pertanyaan yang demikian memang. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk maba itu sendiri, produksinya apakah memiliki daya simpan? Benar, mungkin daya simpannya memang tidak saya cantumkan di dalam tulisan saya, tetapi memang bentukan di sini larva karena Ibu kan ya. Dan untuk larva sendiri kan, untuk maggot sendiri tahan selama 40-45 hari. Dan ketika telah jauh kita daya simpannya, maka larva ini akan berbentuk lalat sendiri. Dan untuk pemberian pakannya itu sekitar 10 hari, Ibu. Kita dapat makan selama 10 hari. Akan tetapi saya memiliki ide lain, yaitu hal ini dapat dilakukan daya simpannya lebih lama ketika kita melakukan pengovenan atau pengeringan dari maggot itu sendiri. Dan dapat diaplikasikan langsung. Dan ini jauh lebih, memang, tapi memang belum saya terapkan. Ini jauh lebih memiliki daya simpan yang lebih lama dibandingkan langsung diberikan larvanya, mabanya kepada ayam itu sendiri. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan kedua, ya.
inti dari pakan ayam ini adalah maggot tanpa bau ya, benar? Oke, Bu. Yang tulisannya ya, maggot tanpa bau. Nah, ingin Ibu ketahui bagaimana mekanisme penghilangan bau dari maggot tanpa bau ini, karena di dalam tulisan secara spesifik itu mekanismenya belum dijelaskan. Ya, bisa kedengaran dari saya? Apakah dilakukan bisa? Apakah itu dilakukan secara absorpsi, ataukah melalui penginaktifan mikroba yang bisa menghasilkan bau pada maggot tersebut? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi memang tidak di tulisan saya tidak dijelaskan lebih jauh mengenai bagaimana cara untuk mengurangi bau itu sendiri. Akan tetapi memang kita penulis meminta bantuan di sini kepada biofilter dari arah sekam untuk mengurangi amonia dari adanya budidaya maba itu sendiri. Yang pertama, bagaimana mekanismenya? Kita melakukan pengurangan dari meminta bantuan dari mikroba lain, Ibu, untuk mengurangi dari baunya itu sendiri. Akan tetapi di referensi lain juga menurut Joko pada tahun 2018 di sini, tahun 2017 yang mencatatkan bahwasanya maggot itu sendiri ketika telah dilakukan budidaya dengan limbah sayuran pasar, limbah organik, dia akan memfilter juga sebagai biofilter juga untuk mengurangi bau sampah itu sendiri, Ibu. Maka dari itu secara tidak langsung maggot itu sendiri juga akan mengurangi dari baunya dibanding selain dari maggot sendiri diminta bantuan oleh biofilter untuk mengurangi bau amonianya itu sendiri. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, jadi ada kemungkinan setiap produksi kadar bau itu jadi berbeda-beda ya. Bisa saja mungkin satu kali produksi dia kurang baunya, ada yang mungkin yang masih terasa bau barangkali karena belum ada standar yang jelas di dalam aplikasi ini ya, di dalam produksi ini. Yang ketiga mungkinnya dari tulisan itu yang saya ingin tanyakan itu bagaimana maksud dari arang sekam itu dapat meningkatkan porositas biofilter. Treatment apa yang dilakukan sehingga bisa meningkatkan porositasnya? Oh ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Kebetulan saya ingin belajar dari Ibu sebetulnya. Di sini saya telah menempuh mata kuliah sains tanah, kebetulan di ilmu tanah. Saya belajar mengenai porositas di sini, apa yang disebut dengan biofilter sendiri. Biofilter sebenarnya kan ada dua hal. Kita berbicara dengan memfilter air sendiri dan memfilter bau. Dan di sini biofilternya digunakan untuk, terima kasih moderator, di sini mengurangi bau amonia. Dan arang sekam ini dapat mengurangi bau amonia dari budidaya maggot karena memiliki kapur ya Ibu, yaitu dengan rumus kimia CaCO3 yang saya baca menurut referensi. Maka dari itu dengan menggunakan biofilter ini akan mengurangi dari dan porositas itu sendiri porositas di sini digunakan untuk limbah sayuran yang digunakan sebagai kompos dari tanaman setelah dilakukan budidaya itu sendiri, Bu. Jadi tidak hanya untuk dilakukan sebagai biofilter untuk mengurangi amonia, akan tetapi digunakan untuk porositas tanah kompos itu sendiri dan untuk keberlanjutan program. Jadi selain untuk pakan ternak dan mengurangi dari limbah sayur, hal lain yang saya ingin harapkan yaitu limbah tersebut langsung dijadikan kompos dengan mengandung arang sekam yang baik untuk tanah dan untuk tanaman. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya ya. Saya kembalikan pada panitia. Selanjutnya kepada Bapak Profesor Lobo, dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih saudari moderator. Dengar suara saya, Rohan? Terdengar, Bapak. Oke. Saya hanya mau konfirmasi saja dari bahan yang kamu berikan ke saya itu, yaitu mengenai dia punya kandungan nutrisi, tabel 2. Ini kandungan nutrisinya itu dari penelitian orang lain ya, bukan kamu lakukan? Oke. Studi literatur, Bapak. Iya, studi literatur. Pernahkah kamu melakukan
sendiri kandungan nutrisi yang kamu buat sendiri? Oh ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Jadi memang telah dilakukan, akan tetapi tidak secara detail pada awal Januari tahun 2020 kemarin di Lab Agroteknologi di Fakultas Pertanian Universitas Jember dilakukan uji nutrisi di dalam maba itu sendiri. Akan tetapi ini masih belum sangat baik Bapak, karena harga yang kami berikan kepada lab cukup mahal gitu untuk dilakukan. Akan tetapi memang yang saya dapatkan dari analisis kemarin di analisis nutrisi yang dilakukan di lab kami, yaitu lemak dan protein serta karbohidratnya yang cukup tinggi. Yaitu untuk lemaknya yang dilakukan kandungan nutrisi, mohon maaf di sini saya tidak memiliki buktinya Bapak, kan, tetapi sekitar 53% untuk asam lemak. Untuk lemaknya sendiri sekitar 20% dan untuk karbohidratnya sekitar 11% Bapak. Seperti itu. Ya, kenapa saya tanyakan ini? Karena tadi Royan memperlihatkan hasil daripada pakan maba itu terhadap pertumbuhan daripada ayam broilernya itu, bahwa kalau dia diberikan maba itu ternyata dia punya kenaikan ini itu lebih signifikan dibandingkan yang lain. Oleh karena itu dengan melihat kandungan nutrisi yang kamu lakukan kemudian komparasi dengan pakan yang lain, itu kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang kuantitatif bahwa dengan kalau kandungan nutrisi sekian itu akan mempengaruhi proses pengembangan kenaikan daripada bobot daripada ayam itu sendiri. Nah, itu maksud saya, sehingga dengan demikian baiknya itu kalau dicantumkan itu hasil penelitian bukan dari referensi, karena yang kamu tampilkan tadi itu kan kenaikan bobot ini kan cukup signifikan kalau lihat dari gambarnya aja. Nah, oleh karena itu kalau melihat itu harusnya kandungan nutrisi itu bukan dari di literatur yang ditampilkan, dari hasil penelitian ini, Royan. Itu satu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya cukup lihat dia punya presentasi itu cukup bagus. Ya, apa yang disarankan dari kriteria-kriteria itu sesuai dengan yang ditampilkan. Kemudian PPT-nya itu bagus. Kalau kita lihat itu poin-poin saya yang saya lihat dari Rian. Kemudian yang terakhir itu mengenai ininya, Royan. Waktu kamu mengambil sayur-sayuran itu gimana prosesnya? Apa pada saat ngambil itu saya purifikasi dulu atau gimana untuk menghilangkan bahan-bahan kimia yang kita tidak inginkan, atau langsung di ini, atau dengan biofilter itu akan mengurangi, itu bagaimana caranya? Baik, yang terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Baik, untuk sampah sendiri yang saya ambil di di pasar, memang langsung saya ambil, dan sebelumnya setelah diambil kami memilih dulu sayuran yang memang benar-benar bagus dan mungkin busuk akan tetapi masih terlihat bagus, dan setelah itu kami lakukan pencucian dari limbah itu sendiri, dan selanjutnya kami potong kecil-kecil. Setelah itu kami lakukan di bawahnya itu terdapat magotnya, dan di atas diberikan perlakuan dari media perkembangannya yaitu limbahnya. Setelah itu kami memberikan seser setelah masa panen, seser untuk mengurangi, untuk memfilter antara limbah sayuran itu sendiri dengan magotnya itu Bapak. Jadi antara magot dan limbah itu menggunakan seser akan terpisah. Itu seperti itu Bapak. Mungkin memang konvensional, mungkin selanjutnya akan diberikan teknologi yang lebih baik mungkin itu Bapak. Ya, itulah itu maksudnya. Kalau itu konvensional maka ide yang lebih new konsep idenya itulah yang harus dimasukkan supaya konvensionalnya itu bisa kita kurangi dan hasilnya juga itu begitu bagus. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, moderator. Baik, sesi tanya jawab untuk peserta Royhan Saidi telah berakhir. Selanjutnya, finalis kedua Muhammad Al-Hakiki dari Universitas Indonesia. Dipersilahkan.
Mohon maaf untuk waktunya sebentar untuk memberikan share screen ya, panitia dan dewan juri yang terhormat. Ada Muhammad Al-Hakiki, apakah telah siap? Sudah siap, Kak, tapi screen sharing-nya masih saya siapkan dulu, karena masih loading. Maaf sebelumnya. Ini sudah muncul? Apakah sudah terlihat? Ya, sudah muncul. Apakah telah siap? Ya, baik. Baik, waktu presentasi dimulai dari sekarang. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Halo semua. Hai. Selamat pagi semuanya. Dewan juri yang terhormat, teman-teman finalis, serta seluruh panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya, Muhammad Al-Hakiki, sebagai mahasiswa kimia dari Universitas Indonesia untuk presentasi hasil esai saya. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara Indonesia untuk dapat mencapai targetnya, especially dalam SDG 7, especially in energy sector, dalam mencapai SDG pada tahun 2030 nanti atau dalam dekade terakhir dari sekarang. Melalui panel E+, teknologi panel surya efisien, optimal, dan ramah lingkungan menuju Indonesia energi terbarukan. So this is why this is really matter. Dan berikut adalah agendanya. Semua pasti sudah tahu bahwa Indonesia itu panas, right? Ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasil energi listrik dari sinar matahari melalui panel surya. Tetapi, apakah semua tahu bahwa Indonesia juga dianggap sebagai negara yang tidak menyadari potensi besarnya dalam energi terbarukan bidang surya? Maka dari itu, saya melakukan penelitian melalui wawancara dan sumber literatur untuk menghasilkan inovasi berikut ini. Sebelum itu, mari kita bahas potensi besar Indonesia untuk energi terbarukan. Sinar matahari menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Garis khatulistiwa yang melintasi Indonesia memberikan radiasi matahari yang besar yang diperlukan Indonesia untuk pengembangan dan eksploitasi energi matahari. Salah satu wilayah Indonesia yang memiliki intensitas paparan sinar matahari yang paling besar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini menjadikan NTT memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Hal tersebut telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun salah satu PLTS terbesar di Indonesia yang terletak di Kupang, NTT, milik PT Lembaga Elektronik Nasional. Menurut data yang diterbitkan oleh PT LEN, ribuan panel surya terpasang di atas lahan seluas 7,5 hektar, tetapi hanya dapat memproduksi energi listrik sekitar 5.113 MWh per tahun. Jumlah tersebut belum mampu untuk menerangi seluruh NTT. Bahkan, menurut Menteri ESDM, 25.000 rumah belum nikmati listrik di NTT dari sumber detikfinance.com April 2020 ini. Selain kapasitas baterai, penyebab utamanya adalah kurang optimalnya penyerapan foton atau gelombang cahaya dari sinar matahari oleh panel surya yang digunakan, sehingga menghasilkan energi listrik yang tidak sebanding dengan lamanya panel terpapar sinar matahari. Panel surya yang digunakan saat ini hanya satu layar sehingga kurang efektif dan efisien. Selain itu, efektivitas pembersihan panel surya dari debu yang dapat mengurangi tingkat efisiensi panel surya semakin rendah. Oleh karena itu, inovasi dan modifikasi panel surya diperlukan untuk menyelesaikan masalah kekurangan energi listrik yang dialami di warga NTT, yaitu dengan panel E+.
Kemudian kita masuk dengan isi gagasan. Studi kasus yang dianalisis yaitu PLTS Ulpuah Kupang di NTT, salah satu PLTS terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT LEN yang memiliki ribuan modul yang dalam 1 tahun menghasilkan 5.113 MWh menurut Eduardo tahun 2016. Keterbatasan panel menyerap foton dari sinar matahari dengan intensitas tinggi di wilayah Kupang menyebabkan tidak dapat mengoptimalkan produksi energi listrik. Menurut Peraturan Menteri ESDM nomor 17 tahun 2013, harga pembelian energi listrik dari PLTS dari semua kapasitas ditetapkan sebagai 25 sen US dollar per kWh. Ini berarti perusahaan dapat menghasilkan 1.278.250 US dollar dalam 1 tahun atau 3.550 per hari. Penghasilan dan energi listrik yang dihasilkan tersebut masih belum optimal dari intensitas sinar matahari yang diterima di Kupang. Solusi yang pernah ditawarkan adalah menggunakan panel SCP, Solar Cell Polycrystalline, yang memiliki ciri fisik berwarna kebiruan, berbentuk persegi, dan memiliki guratan kebiruan. Berikut adalah gambar yang saya ambil dari sumber literatur di NTT PLTS Ulpuah Kupang. Jam operasionalnya adalah dari jam 7.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kita masuk ke gagasan baru. Pertama-tama kita bahas dulu kelemahan dari SCP yang digunakan sebelumnya. Pengembangan panel tersebut masih memiliki kekurangan efisiensi maksimal karena SCP adalah efisiensi maksimalnya hanya 16%. Tentunya pencerahan foton tidak termanfaatkan dengan optimal. Sistem panel surya yang digunakan masih dapat merefleksikan kembali cahaya matahari atau foton ke angkasa sebelum diserap oleh elektron yang terdapat dalam panel surya untuk dikonversi menjadi energi listrik. Kemudian selain itu pembersihan panel oleh pekerja PLTS mudah dilakukan hanya menggunakan air saja, tetapi pembersihan tersebut belum efisien dari partikel debu yang dapat menjadi penghalang dan mengurangi efisiensi panel. Oleh karena itu, dengan hambatan-hambatan tersebut, PLTS hanya dapat menghasilkan penghasilan yang sangat rendah. Panel E+ ini sendiri, inovasi yang akan saya ajukan, namanya berasal dari panel surya, dan E for efficiency and plus for more. So exactly the meaning if panel E+ is panel surya yang memiliki tingkat efisiensi yang sangat tinggi dan memiliki keunggulan efisien dalam absorb foton, efisiensi dalam pembersihan debu, optimal dan ramah lingkungan. Baik, kita akan bahas keunggulan dari panel E+ tersebut. Yang pertama, efisien dalam absorpsi foton. Pelapis anti refleksi ini didesain agar mampu meneruskan foton untuk mengenai dan diserap oleh elektron lebih banyak sebagai upaya peningkatan probabilitas terserapnya foton oleh elektron dan memperbanyak sinar matahari yang dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Pelapis anti refleksi ini merupakan sol gel yang terbuat dari silikon dioksida dan titanium dioksida yang berbentuk persegi panjang yang tipis dengan ketebalan 100 nanometer saja. SiO2 memiliki tingkat korosif yang rendah, tahan gores, dan stabil dalam suhu tinggi. Bahkan TiO2 memiliki indeks bias sesuai dan menyerap air lebih sedikit. Berdasarkan pengujian dan perhitungan dari sumber Vikas, sol gel SiO2 TiO2 tersebut dapat meningkatkan efektivitas panel surya sebesar 3-4% dengan hanya 1 lapis saja, sedangkan dengan 3 lapis dapat meningkatkan sebesar 40% dari efisiensinya. Kemudian estimasi penghasilan PLTS berikut, sebelum menggunakan panel E+, efisiensi maksimal adalah 16% dan produksi listrik 5.113 kWh per tahun. Setelah pemasangan 3 lapis SiO2, nilai efisiensi akan menjadi 56%. Yang 56% ini artinya 3,5 kali lipat dari sebelumnya yang 16%. Sehingga penghasilan akan bertambah digandakan juga menjadi 17.815,5 MWh per tahun. Ya, partikel debu menempel pada permukaan menjadi salah satu masalah juga di NTT karena Indonesia tidak memiliki salju. Permasalahan ini akan mengurangi efektivitas dari panel surya menangkap listrik. Telah diketahui bahwa superhidrofobisitas sangat anti air mengurangi gesekan antara tetesan air dan permukaan sehingga memungkinkan tetesan air meluncur atau berguling untuk melepaskan partikel-partikel dari permukaan. Panel E+ dapat meningkatkan efisiensi pembersihan debu pada panel surya. Nanotekstur yang dimilikinya dapat meningkatkan hidrofobisitas, di mana penghilangan partikel debu semakin meningkat. Secara
khusus penghapusan partikel hidrofilik meningkat dari 41% dari lapisan silikon halus hidrofilik menjadi 58% dari permukaan berbasis nanotekstur ini. Ini diakibatkan oleh reduksi gaya adhesi antara partikel dan permukaan serta perubahan geometri dari tegangan garis air partikel udara tersebut. Sehingga probabilitas untuk bentuk partikel air yang tetap bulat ketika membersihkan partikel debu akan semakin besar. Itu bersisa 2 menit. Adalah perbandingan dari panel surya dan SCP, efisiensi absorpsi foton 56%, yang seluruhnya adalah lebih baik dari SCP secara keseluruhan. Ya, pihak-pihak yang dapat mengimplementasikan gagasan adalah PT LEN selaku dari PLTS Upuah, kemudian pemerintah daerah, kemudian para ilmuwan dan engineer yang akan merancang panel I+, kemudian tugas pembersih panel surya untuk menjaga panel surya tetap bersih. Kemudian berikut langkah strategis implementasi gagasannya. Ya, kesimpulannya, panel surya panel I+ telah menjadi inovasi baru teknologi pengkonversi foton menjadi energi listrik yang lebih efisien, optimal, efektif, dan segi pembersihan panel dan ramah lingkungan menuju Indonesia dengan energi terbarukan. Inovasi ini dirancang berdasarkan permasalahan yang nyata di Nusa Tenggara Timur dan memiliki potensi untuk diterapkan di seluruh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Indonesia. Oleh karena itu, alat ini meningkatkan tingkat efisiensi 3,5 kali lipat dari SCP sebelumnya, sehingga Indonesia dapat memanfaatkan secara maksimal kondisi cuaca yang panas sebagai sumber energi listrik dan memiliki potensi untuk memberikan akses energi khususnya energi terbarukan untuk semua sebagai target dari SDG 7 pada tahun 2030. Therefore, I will ask to all of you in this conference, what time is it? Yes, it's time for change. Waktu telah habis. Ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Baik, kita persilakan juri kita, Ibu Dr. Zaraswati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya pertama. Tulisan ini karya ilmiah. Kedengaran suara saya? Ya, baik Bu. Kedengaran. Ya. Yang Muhammad Al-Hakiki, suara saya kedengaran ya? Ya. Oke, ini tulisan, ini karya yang cukup bagus menurut Ibu, ya, cukup menarik, ya. Tujuan dari sini adalah kita lihat bahwa dia punya potensi. Dari hasil tulisan ini kita melihat bagaimana potensi besar untuk mendapatkan energi yang terbarukan, ya. Nah, pertanyaan saya, Ibu langsung saja, karena di sini kita lihat bahwa intinya adalah ada penggunaan silikon dioksida dengan titanium dioksida, betul ya? Ya, benar Bu. Oke. Nah, yang Ibu mau tahu mungkin, ya, apakah bisa Muhammad Al-Hakiki jelaskan kembali ke Ibu, apakah bisa dijelaskan sifat optik dari bahan silikon dioksida dan titanium dioksida ini sehingga dijadikan pilihan dalam pembuatan panel surya. Karena di dalam tulisan Ibu lihat ada pemilihan dua ini bisa mengoptimalkan penyerapan foton, maka dipilihlah SiO2 dengan TiO2 ini. Boleh, silahkan dijawab dulu. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bu, kenapa? Pertama, saya akan menjelaskan dulu kenapa dipilihnya SiO2 dan TiO2. We need to clarify first, SiO2 dan TiO2 ini bukan dilakukan secara terpisah, tapi digabungkan terlebih dahulu sehingga menjadi sol gel. Di sini SiO2 dan TiO2 ini sangat memiliki kelebihan yang jauh lebih baik daripada SCP sebelumnya. Pertama karena efisiensinya akan meningkat dari 16% menjadi 56%. Kenapa seperti itu? Karena SiO2 di sini dan TiO2 juga memiliki dirancang untuk memiliki nanotekstur yang dimilikinya. Mungkin akan saya kembalikan di sini. Ya, nanotekstur yang dimiliki di sini akan membuat partikel dari air ini akan menjadi lebih bulat sehingga pembersihan dari debu itu akan semakin tinggi. Jadi bisa dilihat sebelumnya 41% penghilangan partikel dari SCP sebelumnya. Jadi bentuk dari partikel air di sini itu tidak bulat sempurna.
Mungkin semuanya sudah mengetahui jika kalau diteteskan air kepada permukaan yang sangat flat atau datar itu akan bentuknya seperti ini. Jadi susah untuk bergerak turun. Ketika dengan menggunakan nanotekstur akan bentuknya bulat sehingga mendorong terus partikel debu turun ke bawah dikarenakan gaya adhesi di sini itu sangatlah rendah jika menggunakan nanotekstur. Kemudian efisiensinya kenapa seperti itu? Karena nanotekstur ini juga apabila menggunakan permukaan yang flat seperti itu, maka cahaya akan cepat sekali untuk direfleksikan, sehingga efisiensinya semakin berkurang. Jika menggunakan SiO2 dan TiO2, karena energi potensialnya yang sangat rendah, juga mengakibatkan dia sulit rusak, sulit tergores, dan tahan karat, juga efisiensinya akan semakin tinggi. Begitu, Bu. Oke, baik. Lanjut pertanyaan kedua ya. Baik. Oke. Di dalam proses produksi ini, itu bagaimana caranya mengkompositkan bahan ini, SiO2 dan TiO2? Apakah metode Sol Gel akan menjaga sifat masing-masing logam oksida ketika telah terbuat sebagai bahan pelapis? Atau menghasilkan sifat logam oksida yang justru jauh berbeda dari bahan kompositnya? Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. SiO2 dan TiO2 ini dibentuk dalam bentuk gel, yang berarti perubahan dari bentuknya larutan yang cair menjadi gel. Sehingga jika terbentuk cairan, SiO2 dan TiO2 memang sifatnya berbeda, sehingga panel surya atau foton yang akan dikenakan kepada SiO2 dan TiO2 itu sulit untuk diserap oleh erupton. Sedangkan untuk bentuk gelnya akan berubah menjadi SiO2 dan TiO2 yang memiliki kelebihan-kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi melalui perubahan dari bentuk larutan atau cairan menjadi bentuk gel seperti itu. Oke, sudah? Ya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelumnya, Ibu? Halo, sudah? Ya, Bu. Sudah, Baik, Bu. Tidak ada penjelasan lanjutan. Saya pikir masih ada penjelasan lanjutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Muhammad Al-Hakiki atas Terima jawabannya. kasih, Bu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Prof. Lobo. Ya, terima kasih banyak saudari moderator. Saya hanya mau tanya ke ini, Muhammad Al-Hakiki, kira-kira yang mana yang konsep yang baru dari sini? Ide yang baru yang bisa diutarakan? Ya, baik, Pak. Hanya karena silikon yang baru. Ya, baik, Pak. Okay. Ide yang baru di sini yang digunakan sebenarnya bukan sepenuhnya baru, karena panel I+ ini, walaupun gagasan baru, kita menggunakan panel surya yang lama yang digunakan di PLTS UPLAH itu. Tetapi kita berikan tambahan seperti tambahan yang saya sebutkan tadi, SiO2 dan TiO2, Sol Gelnya, 3 lapis. Kenapa kita pilih 3 lapis? Pertama, karena untuk mengurangi finansial yang akan dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk membeli Sol Gel ini, sebenarnya dan meningkatkan efisiensi yang lebih tinggi, sebesar 40% terjadi peningkatan seperti itu. Di sini panel I+ ini yang barunya di sini telah saya sebutkan tadi, akan diberikan suatu tambahan 3 lapis Sol Gel, SiO2 dan TiO2, dan nanotekstur atau tekstur dari lapisan terakhir dari panel surya ini atau SiO2 dan TiO2 ini yang super hidrofobik gitu, Pak. Jadi seolah-olah pembersihan panel surya itu kan menggunakan air ya, Pak. Jadi oleh pekerja itu disiram sehingga digosok seperti itu. Oke, itu sangatlah gampang untuk satu panel. Bagaimana dengan ratusan panel? Bagaimana dengan ribuan panel yang dipasang di 7,5 hektar di PLTS UPLAH? Itu pasti akan membutuhkan waktu yang akan sangat lama. Sebenarnya terdapat juga teknologi seperti pembersihan partikel debu secara otomatis, tapi itu menggunakan teknologi tetapi finansial di Indonesia yang kita ketahui mungkin
belum cukup baik untuk membeli teknologi yang cukup banyak untuk masing-masing panel, sehingga kita menggunakan nanotekstur ini, begitu Pak. Jadi setelah air itu disiram ke atas panel surya, maka hidrofobik dari sifat SiO2 TiO2 ini akan menyebabkan partikel airnya itu bulat. Nah, ketika partikel airnya itu bulat, seolah-olah partikel air ini akan membersihkan secara otomatis partikel debu yang ada di atas panel surya itu. Jadi akan menggelinding ke bawah seperti itu, karena super hidrofobisitasnya tadi. Mungkin diibaratkan seperti daun dari teratai, Pak, seperti itu. Jadi akan otomatis membersihkan panel surya. Saya pikir yang silika titanianya ini itu bukan kamu yang buat ya, itu kan sudah built-in dengan bahan panelnya ya. Atau ya, kamu Pak, buat sendiri? Iya, jadi di sana itu ini silika dan titanianya itu sudah built-in di sana. Dan untuk menaikkan efisiensi itu kan tergantung daripada efisiensi kuantum internalnya. Kalau dia naik itu sampai yang kamu bilang 56%, itu terlalu tinggi sekali. Karena internal kuantum efisiensi saja untuk sel surya itu paling maksimum sekarang itu sekitar 25-30%. Nah, jadi tidak akan mengubah kalau dia punya kuantum internal efisiensinya itu 30%, itu agak sangat susah menaikkan aja. Ya kalau dia turun setelah dipakai ya mungkin karena banyak debu atau apa itu dibersihkan ya untuk menjaga itu. Tapi kalau nilai efisiensinya 56% di sini, itu terlalu fantastis di sini kalau saya lihat. Karena internal quantum efisiensi sel surya itu paling maksimum sekarang itu mungkin sekitar 30%. Kalau dia pakai fotonik kristal. Jadi terlalu besar ini kalau menurut saya. Ya, baik, maksudnya nilai efisiensi ini apa di sini? Baik, mungkin akan saya clarify dulu. Jadi SCP memang efisiensinya itu 16% ya, seperti itu dibilang Pak. Jadi menurut penelitian yang dilakukan oleh Eduardo, saya ambil jurnal dari American Chemistry Society dari Amerika. Jadi di sini SiO2 ini dan TiO2 ini terbukti meningkatkan efisiensi sebesar 40%. Jadi logikanya sehingga jika kita menggunakan panel surya yang lama dan menambahkan 3 lapis dari SiO2 dan TiO2 ini akan meningkatkan nilai efisiensi yang telah saya sebutkan tadi, seperti itu Pak. Jadi ini hanya dia sebagai anti coating refleksi saja ini. Jadi lebih banyak foton yang diserap. Tapi nilai kuantum efisiensinya itu tidak sampai 56%. Terlalu tinggi sekali. Apa yang saya pelajari tentang fotosel surya itu paling maksimum kuantum efisiensinya itu sekitar 25-30%. Ya, ini terlalu tinggi ini. Mungkin dicek kembali ya. Itu bisa dicek sendiri. Jadi yang baru yang kamu lakukan di sini itu adalah kalau yang dilihat sebagai panel E+ itu yang terakhir tadi ya, ada efisiensi apa segala macam. Ya. Yang baik, tadi Pak, benar Pak. Efisiensi optimal tahan karat. Oke, itu. Dalam pembersihan secara otomatis. Oke, jadi yang pembersihan ini otomatis ini atau manual? Ya memang awalnya manual karena SCP kan disiram dulu ya Pak, pakai air, kemudian digosok menggunakan oleh pekerjanya begitu. Mungkin kalau untuk 1 panel, 2 panel mungkin akan lebih cepat, tapi kalau ribuan panel yang dipasang di NCT itu mungkin akan sangatlah lama. Tetapi juga jika menggunakan teknologi, cost atau dana atau finansial yang akan digunakan untuk membeli teknologi itu mungkin akan sangatlah besar. Jadi oleh karena itu panel surya DC yang kita pakai itu adalah yang memiliki nanotekstur itu atau super hidrofobik itu. Jadi seolah-olah otomatis air mengalir dari atas ketika disiram, mengalir seperti bulat-bulatan gitu, membersihkan partikel debunya. Gitu, Pak. Jadi saya kira cukup sekian. Ya. Terima kasih banyak Pak atas pertanyaan dan presentasi bagus ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak moderator. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Dr. Darhamsyah. Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama ini untuk secara signifikan meningkatkan efisiensi. Apakah karena absorpsi fotonnya atau pembersihan debunya? Itu bisa dijelaskan dulu.
Ya, baik. Saya akan klarifikasi dulu sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaan, Pak. Kemudian, kenapa panel E+ ini efisiensinya meningkat? Itu pertama ada dua hal. So, first of all is the panel surya ini, super hidrofobisitasnya ini membuat membuat masalah-masalah untuk mengurangi efisiensi dari panel surya itu akan semakin berkurang karena pembersihannya itu akan sangat lebih cepat gitu dibandingkan dengan SCP sebelumnya, karena partikel air yang tadi sudah saya sebutkan akan lebih bulat-bulat gitu. Secara otomatis logikanya air itu akan mengalir dari atas membersihkan partikel-partikel debu yang ada di panel surya. Karena cuaca dari Indonesia itu tidak ada winter, jadi salju bukan penghambat, tapi salah satu penghambat adalah partikel debu, seperti itu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari SiO2 dan TiO2-nya yang 3 lapis itu. Begitu, karena nilai reduksi dari SiO2 dan TiO2 meningkatkan efisiensi dari penyerapan foton tersebut. Begitu Pak. Apakah terjawab Pak? Ya, Baik, bagaimana baik. Pak? Ya, baik. Sudah jelas. Nah, terus terang mungkin Prof yang lebih ini di bidang ini, tetapi saya ingin bertanya apakah sebenarnya sudah ada produk ya yang built-in dengan SiO2 dan TiO2 selain yang dipasang sekarang di NTT itu. Apakah ada produk yang memang sudah built-in menggunakan ini? Atau ini sesuatu yang belum pernah digunakan sebelumnya? Ya, baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Panel E+ ini atau SiO2, inovasi SiO2 dan TiO2 3 lapis yang akan digunakan di panel surya ini merupakan inovasi yang baru, belum ada diterapkan di NTT bahkan di seluruh Indonesia. Seperti itu, karena SiO2 dan TiO2 ini ditemukan oleh profesor yang ada di University of California Los Angeles pada tahun 2019, tahun lalu, seperti itu. Karena penelitiannya tersebut, saya mengajukan inovasi panel E+ ini, begitu Pak. Jadi, it's really matter to realize, it's really matter to conduct, and it's really matter government to look up into it, gitu Pak. Ya, baik ya, makasih cukup. Ya, terima kasih banyak Pak. Moderator? Baik, kita beralih ke finalis yang ketiga, yaitu Muhammad Qaddafi Qasim dari Universitas Brawijaya. Kepadanya dipersilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang saya hormati, Dewan Juri Lomba Esai Nasional Virolen 2020 serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Ketersediaan listrik di Indonesia dan belum memperoleh akses listrik yang terjamin. Fakta dan data tersebut didukung dengan berita berikut ini. Pada tahun 2018 hingga pada tahun 2019, pengembangan energi baru terbarukan masih suram.
Adapun solusi yang pernah ditawarkan sebelumnya seperti yang pertama, Christine pada tahun 2012 dalam penelitiannya, ia merubah limbah dasar industri tempe menjadi energi listrik baru terbarukan dan menggunakan bakteri elektroaktif di dalamnya. Namun, tegangan yang dihasilkan masih sangat begitu kecil dan penelitian ini dianggap kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Yang kedua ada Ibrahim et al. Pada tahun 2014 dalam penelitiannya merubah limbah dari industri perikanan menjadi energi listrik baru terbarukan dan menggunakan teknologi microbial fuel cells di dalamnya. Namun, lagi-lagi penelitian ini dianggap kurang efektif untuk diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagai inovator muda delegasi dari Universitas Brawijaya Malang, dan saya Muhammad Kalifikasi di bawah bimbingan Bapak Yusuf Hendrawan STPM FIP Live SC PSD sebagai motivator dalam karya ini. Dengan rendah hati mempersembahkan karya yang berjudul Excel, teknologi pemanfaatan human waste menjadi energi listrik masa depan ramah lingkungan berbasis IoT di Desa Karang Asem Mojokerto guna mewujudkan Indonesia berdaulat energi di era revolusi industri 4.0. Dewan juri yang saya hormati, lantas apakah Excelho itu? Excelho merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan kotoran manusia menjadi energi baru terbarukan, di mana memanfaatkan bakteri yang terdapat pada kotoran manusia menjadi energi listrik yang tentunya diharapkan dari teknologi ini mampu mencukupi energi yang ada di Indonesia. Untuk bahan dan alat yang digunakan sendiri, di mana pertama itu dual chamber, yang kedua bus converter, yang ketiga transistor, yang keempat trafo step up, di mana ketiga alat terakhir ini digunakan menjadi sebuah alat instrumentasi untuk menguatkan energi listrik yang dihasilkan. Untuk bahannya sendiri digunakan kotoran manusia, bakteri E. coli, nutrient brood, serta aquades, yang dimana bakteri E. coli ini didapatkan banyak sekali di dalam tubuh manusia, terutama di dalam kotorannya. Lalu untuk tahap perencanaan alat, yang pertama dilakukan MVC atau microbial fuel cell, di mana teknologi ini memanfaatkan reaksi kimia pada bakteri sehingga memunculkan tegangan listrik yang tentunya akan diperkuat dengan menggunakan bus converter. Karena listrik yang dihasilkan berupa DC, maka akan diubah menjadi arus AC dengan menggunakan DC to AC inverting. Pada tahap pembuatan dilakukan studi literatur terlebih dahulu, di mana dikumpulkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya baik dari penelitian maupun jurnal-jurnal yang telah ada. Pada tahap kedua dilakukan analisis kebutuhan program, di mana tahap ini tentunya dilakukan analisis apa saja yang dibutuhkan di program ini. Pada tahap yang ketiga adalah tahap perencanaan alat, di mana memulai mendesain alat dari 2 dimensi hingga 3 dimensi sekalipun. Lalu pada tahap selanjutnya, tahap keempat adalah tahap perakitan dan perancangan alat lagi, di mana alat mulai dirakit dari paling dasar hingga kompleks sekalipun. Pada tahap kelima adalah tahap pengujian, di mana mulai dilakukan pengujian apakah alat Excel ini efektif ataukah tidak efektif. Lalu pada tahap terakhir, yaitu pada tahap keenam, tahap evaluasi, di mana pada tahap ini tentunya akan diketahui tingkat efisiensi dari alat Excel ini sehingga dapat dimanfaatkan di masyarakat tentunya. Dewan juri yang saya hormati, berikut adalah prototipe 3 dimensi dari alat ini, di mana dimulai memasukkan kotoran manusia melalui lubang chamber yang terhubung langsung dengan chamber penyimpanan, dan masing-masing terdiri dari chamber anoda dan katoda serta karbon anoda dan juga katoda, di mana di dalam chamber penyimpanan ini bakteri akan mulai melakukan reaksi kimia sehingga dilakukan beda potensial yang tentunya akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini akan diperkuat dengan menggunakan bus converter yang terdapat pada alat Excel ini. Karena listrik yang dihasilkan berupa DC, maka akan diubah menjadi arus AC dengan menggunakan DC to AC converting. Tak hanya berhenti sampai di sana saja, alat ini juga menggunakan microcontroller sehingga kondisi kestabilan alat Excel ini dapat dipantau dari jarak jauh secara real time. Dan di sini juga terdapat stop kontak jika ini menghubungkan langsung pada alat ini. Dewan juri yang saya hormati, berikut adalah tampilan video uji coba substrat kotoran manusia pada alat Excel ini. Di sini terlihat pada alat ini, bakteri pada kotoran manusia akan melakukan reaksi kimia yang tentunya akan memunculkan beda potensial yang akan menghasilkan tegangan listrik. Hal ini terbukti ketika dapat dinyalakannya lampu LED di sini. Lampu LED pun dapat menyala yang menandakan adanya listrik yang mengalir. Berikut adalah hasil pengujian pada alat Excel ini, di mana pada percobaan pertama hanya menghasilkan sekitar 2 volt saja. Dikarenakan
Pada percobaan pertama ini hanya menggunakan satu chamber saja. Pada percobaan kedua ditambah lagi menjadi 2 chamber sekaligus, namun hasil yang didapat pun kurang signifikan, yaitu hanya sebesar 3 volt saja. Pada percobaan ketiga ditambahkan menjadi 6 chamber sekaligus sehingga didapat hasil yang sangat signifikan, yaitu sebesar 22,74 volt setara listrik DC. Dewan juri yang saya hormati, alat ini dilengkapi dengan aplikasi mobile phone di mana dapat memudahkan masyarakat untuk mengontrol suhu dan men-on-aktifkan alat secara otomatis. Dan berikut adalah cara kerja dari aplikasi Excel Hall ini, di mana aplikasi Excel Hall ini akan mengirimkan data melalui mikrokontroler Arduino Uno melalui jembatan Firebase. Kemudian dari Arduino Uno kembali akan mengirimkan data ke Firebase untuk diterima oleh aplikasi Excel Hall ini. Dewan juri yang saya hormati, terdapat 4 stakeholder dalam teknologi Excel Hall ini. Yang pertama adalah SDM atau Pemerintah Energi Sumber Daya Mineral sebagai promotor untuk mempromosikan teknologi Excel Hall di Indonesia dan dapat menambah devisa negara tentunya. Kemudian yang kedua itu Sivitas Perguruan Tinggi, di mana di sini dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai alat Excel Hall, yaitu mahasiswa maupun dosen. Kemudian pada tahap ketiga itu masyarakat. Kemudian yang ketiga itu masyarakat sebagai pengguna utama dari teknologi Excel Hall ini. Dan yang terakhir yaitu komunitas sebagai penggerak masyarakat dalam menggunakan teknologi Excel Hall ini. Saya yakin ketika keempat stakeholder ini saling berhubungan, teknologi Excel Hall ini akan berkembang pesat di Indonesia sehingga dapat ditarik benang merah bahwa Excel Hall merupakan alat yang dapat merubah kotoran manusia menjadi energi baru terbarukan berbasis aplikasi Android, di mana 3 liter kotoran manusia dapat menghasilkan 22 volt DC, lalu dikonversikan secara AC dan didapatkan daya sebesar 500 watt dengan tegangan sebesar 220 volt dengan arus sebesar 1,3 ampere, tentunya tingkat efisiensi sebesar 95%. Angka 95% didapatkan dari tegangan sekunder dikali arus sekunder tegangan primer dikali dengan arus primer dikali dengan 100% sehingga mendapatkan angka 95%. Dewan juri yang saya hormati, Excel Hall ini tentunya dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di Indonesia dan juga dapat mendukung program Nawacita Bapak Joko Widodo dan program internasional SDGs Poin ke-7 pada tahun 2030 mendatang. Pepatah pernah mengatakan, try not to become a man of success rather than become a man of value. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, presentasi dari Muhammad Kadafi Kasim telah selesai. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Prof. Lobo. Oke, terima kasih saudara moderator. Sekarang saya lihat ini, kalau lihat penampilan daripada presentasinya ini luar biasa ya, dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang saya ingin konfirmasi ke Muhammad Kadafi ya, kalau tidak salah namanya ya. Iya Pak. Ya, Anda sudah berada dalam tahap yang mana? Karena Anda tadi ceritakan ada tahap 1, tahap 2, tahap 3. Sekarang sudah berada di tahap mana? Kami telah dari tahap yang telah dilalui, telah dilakukan pengujian, dan sekarang telah memasuki di tahap evaluasi. Di mana alat sudah ini... Tahap 6 itu ya? Tahap 6 itu ya, evaluasi? Iya benar sekali Pak. Oke. Selain daripada data yang sudah diperoleh di sini, sekalipun tidak mewakili ya, pada gambar yang di halaman 5 yang kamu serahkan di sana itu ada daya sekitar 500 watt di situ ya, yang Anda lihat. Tapi saya lihat sini tidak terlalu lengkap dia punya lengkap itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada tegangan dan arus tentunya kamu hitung, berikutnya itu adalah parameter yang lain seperti pH-nya berapa, itu apakah juga diukur? Iya. Jadi bakteri elektroaktif itu, di mana sifat bakteri itu dipengaruhi oleh suhu dan pH, di mana pada alat ini dilengkapi dengan mikrokontroler. Nah, mikrokontroler ini dapat mengatur suhu
apakah ketika suhunya tinggi maka diatur menjadi netral dengan menggunakan termostat Bapak di alat gitu ya? cell hall. Iya benar sekali. Kira-kira berapa suhu dan pH-nya yang optimal untuk menghasilkan daya yang besar? Suhu yang diusahakan dengan suhu netral sekitar 27 derajat suhu kamar Bapak. Karena biasanya bakteri, kalau dia pakai mesofilik itu kan ada beberapa bakteri, apakah dia dalam suhu rendah, suhu tinggi. Nah ini dia berada pada suhu biasa saja ya, suhu temperatur ya. Pada suhu temperatur suhu kamar Bapak. Suhu kamar saja ya. Iya. Okay. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini menghasilkan efisiensi 95% di halaman 5 itu bukan data kamu ya. Cuman kutip dari referensi. Itu dari tegangan primer dan tegangan sekunder yang dihasilkan, kemudian dimasukkan dalam rumus dan menghasilkan angka 95% itu Bapak. Tapi di sini ditulis dalam kurung Fernando Casey, itu berarti Fernando dan Casey itu yang menemukan 95%. Kami melakukan studi literatur sebelumnya sebelum melakukan pengujian. Nah, setelah pengujian kami melakukan pengujian dan ternyata efisiensi yang dihasilkan sekitar 90-50% Bapak. Iya, hanya di sini 95%-nya itu tidak ini. Harusnya itu ditampilkan itu datanya yang komprehensif untuk menemukan itu 95%. Di sini hanya dicantumkan 99%. Nah, kalau tadi 95%, kemudian ditaruh di situ Fernando dan Casey, ya saya punya perkiraan itu referensinya itu Fernando dan Casey. Nah itu, jadi di sini salah. Saya tidak tahu apakah sudah benar citation-nya di sini. Ya karena kalau saya lihat di sini citation-nya tidak ini. Harusnya Anda tulis bahwa inilah hasil saya, kemudian dibandingkan dengan Fernando Casey itu sekian saya punya ini. Oh ya? Iya Bapak. Iya. Iya. Jadi di sini ini masih kurang datanya yang ditampilkan kalau saya lihat. Iya, jadi ingin meluruskan lagi Bapak. Jadi yang dikumpulkan itu kan esai. Jadi itu seperti itu Bapak. Bukan karya ilmiah. Iya. Ya, tapi maksud saya sekalipun dia punya esai itu datanya ini harus paling tidak harus summarize untuk beberapa hal untuk dimasukkan di sini untuk dapat dia punya efisiensi. Jadi di sini dia punya ini ya, dimasukkan apa namanya? Ini sudah scale up atau masih prototype yang Anda bilang ya? Sebenarnya alat ini telah diterapkan di Desa Karangasem, Mojokerto, yang dimana alat itu dibimbing oleh Bapak Yusuf, dan kami ke tempat itu untuk merealisasikan alat ini. Dan sekarang sedang di tahap evaluasi Bapak. Oke. Terima kasih banyak ya atas konfirmasi. Iya, terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih banyak moderator. Baik, saya persilahkan selanjutnya kepada Ibu Dr. Zaraswati. Oke, baik. Siapa nih? Muhammad Hadafi ya? Iya, Ibu. Oke, selamat siang Muhammad Hadafi. Iya, selamat siang, Bu. Saya ingin tahu dulu untuk apa namanya pemanfaatan di sini kita akan pakai bakteri elektroaktif ya dalam tulisan ini ya. Iya. Oke. Sebelumnya saya mau tahu untuk penggunaan bahan bakunya ini, apakah bahan baku ini bahan baku yang segar atau sudah terjadi proses penyimpanan? Itu saja dulu. Jadi berdasarkan yang kami lakukan, kami mengambil kotoran manusia di tempat pembuangan kotoran manusia, septic tank. Dari tempat itu kami langsung menguji dari efisiensi, menguji tegangan yang dihasilkan dari kotoran manusia tersebut. Tetapi pada proses pengujiannya ditambahkan nutrient broth
di mana di Training Brood itu akan mengaktifkan bakteri yang ada di itu kotoran manusia yang ada di sapi tank tersebut. Seperti itu, Bu. Kalau jadi di dalam tulisannya itu saya tangkap bahwa untuk menumbuhkan, memperbanyak, jadi ceritanya ini mikrobanya ada yang sudah tersimpan karena kan ada dalam septic tank-nya. Iya, benar, Bu. Berarti tentu saja bukan kotoran yang segar karena sudah bercampur ya. Iya, benar. Ya. Nah, sudah terjadi proses fermentasi juga di dalamnya secara alamiah, ya kan? Iya, Bu. Kemudian itu diambil, kemudian dicoba diaplikasikan dengan skala laboratorium barangkali ya. Iya, benar, Bu. Betul. Nah, kemudian menggunakan media tumbuh, misalnya Nutrien Brood. Iya. Apakah nanti kalau misalnya, kalau kita berpikir misalnya di dalam aplikasinya, apakah nanti cost-nya tidak mahal kalau kita menggunakan media dari laboratorium misalnya? Ini hanya pertanyaan sekilas saja dulu. Mungkin dalam pengujian awalnya itu akan memakan banyak biaya. Tetapi ketika kami melakukan lagi percobaan kedua, tentunya yang paling banyak itu ketika gagal, Ibu. Nah, ketika gagal, maka kos yang dikeluarkan akan banyak. Nah, ketika kami melakukan percobaan kedua, di mana kami telah mengetahui polanya, kami mengkalkulasikan biaya yang dikeluarkan itu sekitar 4 juta, Ibu, untuk satu alat. Oke. Ya. Jadi yang sudah cukup? Ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari ya itu, Bu. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan yang baru ya. Ya. Nah, yang Ibu mau ketahui dari tulisan ini ya, kira-kira berapa perbandingan bahan baku atau kotoran manusia dengan daya yang dihasilkan? Karena ada disinggung di halaman 4, tapi tidak dijelaskan secara lengkap. Ya, jadi berapa perbandingan bahan baku dengan daya yang dihasilkan secara pasti, ya? Ya. Antara perbandingan bahan baku dengan daya yang dihasilkan itu yang Ibu mau tanya. Izin menjawab. Jadi berdasarkan yang saya lakukan, 3 liter kotoran manusia dapat menghasilkan daya sebesar 500 watt yang telah dikuatkan dari arus DC menjadi arus AC. Nah, ketika arus DC-nya itu menghasilkan tegangan sebesar 22 volt. Itu sebesar 6 chamber, Ibu. 6 wadah. Seperti itu. Dan menghasilkan 500 watt dengan efisiensi 95%. Oke, berarti cukup ini ya. Oke, Ibu lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Kalau kita lihat sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya, tapi Ibu mau ada lebih rinci lagi. Apa kelebihan dari konvensi ini dengan penggunaan pembangkit listrik berbahan dasar kotoran ternak ini dari segi kemudahannya, dari jumlah energi yang diproduksi, dari keberlangsungan pemakaian, dan seterusnya. Izin menambahkan, Ibu, dan izin meluruskan, jadi yang digunakan di sini bukan kotoran ternak, tetapi kotoran manusia. Salah. Ibu salah, kotoran manusia. Ya, Bu. Jadi mungkin bisa dilihat di tabel berikut. Nah, ini perbandingan dari alat ini dengan PLN, di mana alat ini bahan penggeraknya itu mudah didapat, sedangkan PLN itu harus membayar tiap bulan atau bahkan beli pulsa untuk memperoleh listrik PLN itu. Nah, yang kedua, bahan yang digunakan di alat ini bisa didapat sewaktu-waktu dan gratis, karena itu dari kotoran manusia, sedangkan di PLN itu harus membeli. Nah, yang ketiga itu cukup membeli satu alat dapat digunakan bertahun-tahun, sisa dilakukan perawatan seperti itu, Bu. Sedangkan di PLN itu kita perlu memasang listrik lagi. Nah, dari perbandingan harga dari alat ini relatif murah, itu sebesar 3.964.000 atau bisa digenapkan 4 juta. Nah, sedangkan listrik PLN itu harga relatifnya itu kurang lebih 5 juta, Ibu, yang dilakukan survei lapangan. Nah, kalau misalnya SLH ini tidak ada pemadaban bergilir, jadi fungsinya itu hampir sama seperti genset.
Nah, ketika ada gangguan di PLN, maka akan terjadi pemadaman seketika. Nah, kalau dari alat ini dapat dikendalikan melalui aplikasi mobile. Jadi kita bisa off kan alatnya secara otomatis. Sedangkan di PLN itu masih manual. Ya, kalau misalnya dari Exaloy ini kelebihannya lagi yaitu mengurangi pencemaran lingkungan akibat kotoran manusia, di mana kadar COD yang ada di kotoran manusia yang dapat menyebabkan pencemaran tanah maupun pencemaran air itu bisa dikurangi dan direduksi. Dan kelebihannya lagi, Exaloy ini bersifat terbarukan, sedangkan PLN tidak, energinya mudah habis karena berasal dari bahan bakar fosil seperti itu, Bu. Oke, jadi kalau menurut Hadafi ini ya, apakah masyarakat mudah menggunakan aplikasi ini, bisa menggunakan inovasi ini maksudnya? Nah, sekarang kan eranya harus diproduksi oleh suatu perusahaan, kemudian masyarakat membeli, kemudian diberikan informasi ke masyarakat, misalnya, ataukah hanya satu perusahaan saja, kemudian didistribusikan ke masyarakat, misalnya untuk pemanfaatannya kelak. Nah, mungkin kan di sini dari target segmentasi pasarnya itu bisa bekerja sama dengan Kementerian SDM, di mana Kementerian SDM sendiri mungkin bisa memberikan subsidi terhadap khususnya desa terpencil seperti itu yang susah listrik. Jadi kemungkinan pada masa mendatang alat ini seolah-olah waktu-waktu bisa gratis karena diberikan subsidi dari pemerintah. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Muhammad Hadafi. Saya kembalikan ke moderator. Iya, makasih, Bu. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Dr. Hamsyah. Ya, terima kasih Muhammad Kadafi. Ya, selamat. Ini satu inovasi yang bagus ya, apalagi sudah built-in juga dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi dua sekaligus ya. Kemudian juga bisa saya juga mengapresiasi karena bisa memecahkan juga masalah human waste di lingkungan. Nah, tadi sudah beberapa hal yang sudah dieksplor oleh Bapak Ibu Dewan Juri terdahulu. Nah, ya saya harapkan juga teman-teman semua, adik-adik mahasiswa, meskipun esai ya, tetapi seperti yang Prof tadi sampaikan, ketika kita menulis justru juga data-data itu yang kuantitatif tetap juga harus disampaikan. Ya, penyajiannya mungkin lebih sederhana, di summarize saja. Ya, kemudian khusus untuk adik Kadafi ini, bagaimana perbandingan dengan yang secara konvensional orang sudah melakukan, misalnya dengan memanfaatkan gasnya, ya. Jadi bagus kalau ada perbandingan, karena yang secara tradisional itu orang gunakan adalah gas metannya itu dulu. Silakan, itu dulu dijelaskan dulu. Oke, biasanya ya Bapak. Kalau pertanyaan banyak, ya silakan. Biasanya ya Bapak, pemanfaatan dari bahan gas untuk memperoleh gas itu, terutama untuk bahan bakar LPG, misalnya, itu diperoleh dari kotoran hewan. Nah, kotoran manusia ini, kami survei kurang dimanfaatkan sebagai biogas seperti itu, Bapak. Makanya kami menggunakan sistem MVCS ini untuk memanfaatkan bakteri yang ada di kotoran manusia ini, karena kami ketahui bahwa kotoran manusia ini kurang dimanfaatkan sebagai biogas. Seperti itu, Bapak. Oke. Ya. Nah, sekiranya peneliti Saudara Kadafi diminta untuk menyempurnakan riset ini, apa yang perlu diperbaiki atau disempurnakan dari penelitian ini? Oke, mungkin dari hal yang perlu diperbarui dari penelitian ini,
mungkin dari kotoran manusianya ingin agar dia tidak bau dan mengganggu masyarakat, mungkin akan ditambahkan cairan untuk agar menghilangkan bau dari kurang sedap dari kotoran manusia seperti itu. Mungkin itu dari perkembangan selanjutnya, Bapak. Oke, ya bagus. Ya, jadi sudah bisa untuk ke depannya ya. Ya baik. Iya. Jadi ya terima kasih, ini bagus sekali. Nah, saya pikir kalau ini dikembangkan itu justru jangan tergantung di PLN-nya. Ya, jadi nanti justru bagaimana ke berbasis komunitas. Jadi bisa memanfaatkan dana-dana desa saja. Karena ini kan bahan bakunya, resource-nya kan itu ada di komunitas, ya kan? Nah, kalau bisa itu karena ya mohon maaf kalau misalnya tergantung di PLN nanti ada banyak hal yang ini saya nggak tahu kalau PLN sudah merespon ini dengan baik ya, alhamdulillah. Tetapi lebih bagus karena bahan bakunya ada di community, jadi lebih baik supaya ini lebih cepat introduksi teknologinya, langsung saja introduksi teknologinya, intervensi langsung ke masyarakat di komunitas-komunitas itu lebih cepat ya, dengan bisa lewat dana desa. Bisa juga mungkin nanti ada semacam kalau pengolahan limbah komunal ini mungkin ada semacam juga sumber limbah komunal ya, supaya bahan bakunya lebih banyak lagi ya kan. Ya, Iya, Bapak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selamat ya atas pencapaian risetnya. Baik, waktu sesi tanya jawab untuk finalis ketiga kita telah selesai. Karena waktu telah menunjukkan pukul 11.54 dan akan memasuki waktu sholat, maka kegiatan ini kita pending sampai pukul 13.30. Terima kasih.